Halo, selamat pagi. Sesuai dengan janji Bu Lindia akan memberikan kalian video tentang materi menentukan persamaan garis. Nah, di mana di video ini Bu Lindia akan membahas 4 submateri. Yang pertama, bagaimana cara kita menentukan persamaan garis yang melalui X1, Y1 dan bergradien M. Yang kedua, bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui X1 dan Y1 dan sejajar dengan garis lain. Yang ketiga, persamaan garis yang melalui X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis lain. Dan yang terakhir, persamaan garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis yang melalui X1, Y1 dan bergradien M. Nah, jika soalnya anak-anak diberikan soal untuk menentukan atau mencari persamaan garis, jika diketahui titiknya dan gradiennya, anak-anak bisa menggunakan rumus ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikurang X1. Di mana M ini, anak-anak? M ini apa? Iya, M itu adalah gradien. Anak-anak kan sudah belajar menentukan gradien garis. Nah, contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 5,-2 dan bergradien M. Anak-anak bisa menggunakan rumus ini. Yuk kita buat dulu rumusnya di bawahnya. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, titik ini kita misalkan dia X1 dan Y1. Berarti kita masukkan ke dalam rumusnya. Y min Y1 nilainya adalah berapa? Betul, min 2. Jadi kita ganti dengan min 2 sama dengan gradiennya M-nya adalah 3. 3 dalam kurung X min X1-nya adalah 5. Nah, ini anak-anak bisa lakukan penjumlahan dan perkalian. Min kali min itu plus. Y plus 5. Maaf, kok Y plus 5? Y plus 2. 3 kali X adalah 3X. Kita kalikan ke dalam kurung anak-anak. 3 dikali min 5 adalah min 15. Nah, kita buat persamaannya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti di ruas kiri kan hanya ada Y sama dengan 3X min 15 plus 2, kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 2. Jadi, Y sama dengan 3X min 17. Nah, ini dia persamaannya. Jika dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Kalau kita buat dalam bentuk persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, anak-anak bisa pindah ruaskan Y-nya ke kanan. Yang pertama itu kan X, berarti ini yang pertama. 3X, terus Y. Kita pindah ruaskan dia ke kanan, menjadi min Y, tetap min 17 sama dengan 0. Nah, bisa dalam bentuk Y sama dengan MX plus C atau dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Tergantung di soalnya, yang bentuk yang mana yang diminta. Baik, Bu Linia, lanjut yang kedua, menentukan persamaan garis jika dia melalui X1, Y1 dan sejajar dengan garis lain. Oke anak-anak, jika dalam soal diminta menentukan persamaan garis dan sejajar dengan garis lain, jika sejajar itu ada syaratnya, nak. Syarat dua garis sejajar itu adalah gradien yang pertama itu sama dengan gradien yang kedua. Oke, jika seperti itu, rumusnya sama seperti yang tadi, bedanya di gradien. Di sini yang digunakan adalah gradien yang kedua. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M2 dalam kurung X min X1. Oke, contoh soalnya.
Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,-8 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 15. Jadi sama, di sini titiknya ini kita bisa misalkan dia 2 ini X1 dan min 8 ini adalah Y1. Dan dia sejajar dengan garis ini anak-anak. Y sama dengan 2X plus 15. Jadi kita tentukan dulu M1-nya berapa. Anak-anak kan sudah belajar menentukan gradian. Jadi kalau dia bentuknya Y sama dengan MX plus C ini, gradiannya kan terletak di depan X. Jadi M-nya berapa? M1-nya adalah 2. Karena dia sejajar dan syaratnya M1 sama dengan M2, jadi M2 nilainya juga harus 2. Oke, gradiennya sudah ketemu. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Y min Y1 sama dengan M2 dalam kurung X min X1. Y min Y1 itu kan nilainya min 8. Berarti kita ganti Y1 dengan min 8. M2-nya itu nilainya 2. Dalam kurung X min X1 nilainya 2 juga. Min kali min itu plus Y plus 8 sama dengan kita kalikan dalam kurung. 2 kali X 2X, 2 kali min 2 min 4. Jadi Y sama dengan 2X min 4 plus 8. Ini kita pindahkan juga ke kanan. Menjadi min 8. Ingat, kalau pindah ruas dia ganti tanda. Y sama dengan 2X min 12. Ya, ini dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Persamaannya ini. Tapi gimana kalau diminta dalam bentuk sama dengan 0? Berarti Y-nya kita harus pindahkan ke kanan, nak. 2X, Y pindah ruas ke kanan menjadi min Y min 12 sama dengan 0. Sama kayak yang tadi. Jika diminta dalam persamaan ini, cukup dalam bentuk Y sama dengan 2X min 12. Kalau diminta dalam bentuk persamaan sama dengan 0, 2X, Y-nya dipindah ruaskan ke kanan menjadi min Y min 12 sama dengan 0. Seperti itu. Baik, kita lanjut yang ketiga, persamaan garis yang melalui X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis lain. Nah, di sini sebenarnya sama saja rumusnya, bedanya hanya di syarat 2 garis tegak lurus. Kalau dia sejajar, syaratnya kan M1 sama dengan M2. Tapi kalau di sini, syarat 2 garis tegak lurus, jika M1 dikali dengan M2, itu hasilnya adalah minus 1. Atau mencari M2-nya itu sama dengan min 1 per nilai gradian yang pertamanya. Nah, contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik B min 6,3 dan tegak lurus dengan garis 3X plus Y min 5 sama dengan 0. Jadi ini kita cari dulu nilai gradian yang pertamanya, M1-nya. Nah, jika bentuknya seperti ini, bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, kita bisa menentukan gradiennya. Kan sudah belajar gradien sebelumnya. Itu dengan cara min. Min apa? Min A per B. Di mana nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya adalah 1. Depan Y ini kan artinya 1. Jadi, min nilai A-nya adalah 3, min 3 per nilai B-nya adalah 1. Jadi, min 3 dibagi 1 adalah min 3. Nilai M2-nya yang kita gunakan adalah M2-nya. Itu rumusnya adalah min 1 per M1. Belinya ganti deh, biar lebih terlihat pakai warna hijau. Min 1 per nilai M1-nya tadi kalian dapatnya adalah min 3. Berarti min 1 per min 3.
Min bagi min itu kan plus. Jadi M2-nya adalah 1/3. Kalau sudah menemukan M2, kalian bisa masukkan ke dalam rumus ini, nak. Y min Y1 sama dengan M2 dalam kurung X min X1. Tetap ini nilai X1, ini nilai Y1. Y min Y1-nya adalah 3. Y min 3 sama dengan nilai M2-nya adalah 1/3 dalam kurung X min nilai X1-nya adalah min 6. Oke, Y min 3 sama dengan 1/3 kali X adalah 1/3. X min kali min itu kan plus. Ini jadi plus kan? Nah, 1/3 dikali plus 6. Jadi kayak gini. 1/3 dikali 6. Ini kan bisa dicoret. Dapat di sini 2, di sini 1. 1 kali 2 itu 2. Berarti 1/3 X plus 2. Nah, kita pindah ruaskan. Y sama dengan 1/3 X ditambah 2, min 3 kita pindah ruaskan menjadi plus 3. Di Y sama dengan 1/3 X plus 5. Seperti itu. Jadi ini persamaannya. Tapi kalau diminta dalam sama dengan 0, tinggal tinggal Y ini kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi 1/3 X min Y plus 5 sama dengan 0. Jika dalam soal diminta bukan dalam bentuk pecahan anak-anak. Jadi 1/3-nya ini kita sederhanakan. Biar hilang per 3 ini penyebutnya, kita kalikan dengan 3. Penyebutnya 3, kita kalikan dengan 3. 1/3 dikali 3, itu kan sisa 1, berarti X saja. Semua dikalikan 3. Min Y kali 3 itu min 3Y. Plus 5 kali 3 itu 15. Sama dengan 0 kali 3 itu 0. Oke, kita bisa mendapatkan 3 persamaan. Kalau di ABC, di jawabannya diminta dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, bisa menggunakan yang ini. Jika diminta dalam bentuk sama dengan 0 dan tetap pecahannya, bisa dalam bentuk ini. Tapi kalau disederhanakan sampai pecahannya hilang, kalian kalikan dengan penyebutnya. Karena di sini 1/3 itu penyebutnya itu 3, biar 1/3-nya hilang, semuanya dikali 3. Jadi bisa dalam bentuk yang di bawah ini persamaannya. Ya, tergantung yang diminta dalam soal. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, jika diminta menentukan persamaan garis dan diketahui 2 titiknya, X1, Y1, dan X2, Y2, anak-anak bisa menggunakan rumus ini. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2, min 5, dan 3,7. Oke, kita bisa umpamakan ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan ini adalah Y2. Setelah itu kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal kita ganti sesuai dengan yang tadi kita misalkan. Y1 adalah min 5. Jangan lupakan minusnya ya anak-anak ya. Jika minusnya tertinggal, nanti nilainya pasti berbeda. Y2-nya adalah 7 dikurang Y1-nya adalah min 5. Sama dengan X min X1-nya adalah min 2. Per X2-nya adalah 3 dikurang X1-nya juga min 2. Min kali min ini plus, jadi Y plus 5 per min kali min juga plus. Jadi 7 tambah 5 itu adalah 12. Sama dengan, ini jadi plus juga kan? Min kali min kan plus.
Jadi, X plus 2 ini kan nggak bisa dijumlahkan karena sukunya tidak sama. Ini X, ini 2. Jadi tetap dibuat X plus 2 per min kali min ini jadi plus juga, jadi 3 tambah 2 itu 5. Nah, setelah ini bisa dikali silang untuk mencari persamaannya. Jadi 5, dulunya buat di sampingnya ya, 5 kita kalikan dengan Y plus 5. Terus 12 sama dengan 12 kita kalikan dengan X plus 2. Kita kalikan dalam kurung, 5 kali Y, 5Y. 5 kali 5 itu plus 25. Sama dengan, ini juga kita kalikan dalam kurung, 12 kali X, 12X, plus 12 kali 2 itu 24. Nah, kita jadikan ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi yang di ruas kiri kan hanya 5Y. Sama dengan 12X plus 24. 25-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 25. Jadi 5Y sama dengan 12X. 24 dikurang 25 min 1. Atau ini bisa dalam bentuk ini, nak. 5Y sama dengan 12X min 1. Atau kita buat dalam bentuk persamaan sama dengan 0. Jadi kita bisa pindahkan 5Y-nya ke ruas kanan menjadi min 5Y. Terus min 1 sama dengan 0. Seperti ini. Ya, tergantung pada soal. Diminta dalam bentuk persamaan sama dengan 0 atau dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Tinggal dipindah ruaskan saja. Oke, itu materi yang Bu Linda janjikan untuk Bu Linda buatkan video. Ada 3 latihan soal yang bisa kalian coba di rumah untuk persiapan SAS untuk bab fungsi linier ini. Nanti anak-anak buat ini di kertas lempiran, anak-anak kumpul pada hari Senin, hari pertama SAS. Oke, selamat pagi dan selamat belajar. God bless you.